Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah Putri Marissa. Apa kabar? Baik, Kak. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Kalau pengalaman mistis, sebenarnya kalau ngeliat langsung nggak pernah. Jadi ceritanya udah lama sih, itu berapa tahun yang lalu, waktu saya lulus SMA atau mau kuliah, kalau nggak salah. Itu ada orang yang mau jahatin keluarga saya, tapi dia memasangkan suatu benda yang dibungkus pakai kayak kain yang udah kotor gitulah. Kain putih? Kain putih, tapi karena iya seperti gitu. Cuman karena dipendam di bawah tanah, jadi di depan rumah mama tapi samping sebelah kiri. Isinya apa tuh dalam kain? Isinya kayak, merinding saya. Isinya kayak paku yang udah berkarat, terus kayak jarum pentul yang udah berkarat, terus kayak ada rambutnya sih, seingat saya gitu. Ada rambutnya. Itu bisa ketemu nggak sengaja? Itu ketemu nggak sengaja karena itu barangnya dipendam. Mungkin orangnya yang nggak rapi gitu, ada berantakan, ada yang muncul, akhirnya mengundang perhatian. Iya, akhirnya ketahuan sama mama. Yang tadinya mama orang yang paling nggak percaya dengan begitu-begituan karena dia takut banget. Pada akhirnya kita jadi mau tahu, kepo, penasaran. Satu saat ada yang mau menolong, orang pintar gitu. Dia mencoba cari tahu. Orang itu datang ke rumah dan ternyata katanya dilihat sama orang itu lingkungan rumah saya itu dipagerin sama ular yang gede banget. Nggak ngerti tujuannya apa. Jadi kayak dibentuk kayak mungkin mau dibikin keluarga saya itu gimana, nggak ngerti. Waktu itu tapi terbukti nggak keluarganya gimana, ada gangguan gitu? Sebenarnya pada saat itu mungkin itu baru sih, ketahuannya tuh memang baru. Jadi langsung ditangkal. Akhirnya orang yang pinter ini beneran ngundang. Itu tempatnya pas di tempat yang kita biasa ibadah. Orangnya di situ minta waktu itu doa gitu sama ngajak temennya juga yang orang pintar. Akhirnya diundang. Dia diundang, bener-bener diadu sampai orang yang nolongin ini bener-bener mental-mental terbang ke atas. Itu bener-bener kayak wow gitu. Yang dulu kayak ini apa sih gitu. Tapi akhirnya pengaruh negatifnya bisa dinetralisir. Iya, dia bisa sadar. Cuman dia bilang ini kuat banget dan saya untuk saat ini nggak bisa langsung selesaiin sekarang karena ini benar-benar kuat banget. Tapi sekarang udah selesai semuanya? Udah selesai. Udah dibuang. Jadi udah baik-baik aja semua keluarga ya? Mudah-mudahan malam hari ini Putri juga baik-baik aja ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang pria yang kerap melakukan guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tito. Selamat malam, Mas Tito. Malam. Apa yang mau Mas Tito ceritakan pada kami? Saya ini pelaku guna-guna. Pekerjaan Anda? Pekerjaan saya saat ini kerja biasa, panggilan, freelance serabutan, gitu ya? Serabutan, oke. Baik. Lalu? Ya, yang harus saya ceritakan, saya banyak memelet wanita-wanita. Jadi melet perempuan, terus apa lagi? Guna-guna juga. Guna-guna. Kirimnya ke siapa guna-gunanya? Guna-guna saya kirim ke tetangga. Karena ada masalah apa ya? Saya sakit hati dan kecewa sekali
karena orang tua saya dihina. Bagaimana kronologi ceritanya? Ceritanya orang tua saya itu dia hanya pengurus RT dan dia tidak suka karena dia tidak terpilih. Gitu. Dia menghina, selalu mencaci, selalu dibuat bahwa orang tua saya itu tidak benar, sering korupsi katanya, seperti itu. Padahal kenyataan tidak seperti itu. Lalu? Nah dari situ orang tua saya itu sakit, itu nggak ketahuan sakitnya apa. Saya aneh, tapi ya setelah itu saya juga mempunyai kesaktian juga. Itu dari mana? Belajar? Saya belajar. Atau warisan? Saya belajar tapi ada warisan. Pertama saya ada warisannya dulu. Lalu diperdalam gitu Diperdalami. Oke. Seperti itu. Lalu dengan kekuatan itu apa yang dilakukan? Saya mengguna-gunai dia. Kondisinya seperti apa sekarang? Sekarang dia masih sakit, hampir sakaratul maut. Tapi saya tidak ingin membunuh. Saya cuma pengen dia meminta maaf ke saya saja. Atas Belum perbuatan dilakukan dia. sama dia sekarang? Sekarang dia masih ada, masih di rumahnya, masih sakit. Dia belum minta maaf. Padahal itu saya kasih tahu bahwa saya yang mengguna-gunainya. Oke. Saya secara terang-terangan. Baik, Mas Tito, tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Sebenarnya saya ingin taubat dan mudah-mudahan tetangga saya itu bisa tahu, bisa tahu bahwa saya yang mengguna-gunainya, benar-benar tahu kalau bahwa dia tidak percaya bahwa saya yang mengguna-gunainya, gitu. Jadi Anda ingin taubat dan Anda ingin tetangga Anda tahu supaya dia bisa benar-benar minta maaf. Iya, dan itu saya juga akan meminta maaf setelah mengguna-gunai dia. Dan saya tidak akan mengulangi lagi. Kenapa nggak langsung dicabut aja guna-gunanya? Karena dia belum minta maaf. Saya ingin dia meminta maaf atas perbuatan dia. Tapi ingin taubat kan? Iya, saya ingin taubat. Syaratnya adalah dia minta maaf? Syaratnya dia meminta maaf kepada saya. Taubat dengan syarat? Iya. Baik, Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tito, tinggal di rumah bernomor 19, terlahir tanggal 1 Mei 1988. Dia memiliki sifat murah hati dan suka menolong sesamanya. Tetapi perasaannya sangat sensitif dan mudah tersinggung. Saya merasakan ada bakat istimewa yang ia miliki. Tito dapat mengolah kekuatan pikirannya untuk menyakiti siapapun yang menyinggung perasaannya. Saya merasakan energi yang sangat besar ya, yang ingin menyerang saya, dan kekuatan pikiran dia bisa masuk ke jaringan pikiran saya. Saya harus berhati-hati di sini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Tito, dengan tanggal lahir 1 bulan 5 1988 dan nomor rumah 19. Ya, betul. Tito memiliki kekuatan supranatural, warisan, dan juga diperdalam. Dan keluarganya pernah dikirimin santet, terutama ayahnya. Dan pengirim santet itu sekarang dikirim guna-guna ya oleh Tito. Kondisinya sekarang sakit sakaratul maut. Dan malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya ingin tobat. Asalkan syaratnya dia bisa minta maaf dan tahu bahwa yang ngirim guna-guna itu adalah Tito. Jadi tobat syaratnya dia harus minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf dan nggak sempat tobat seperti itu. Nggak apa-apa. Saya nggak berbuat seperti itu. Saya hanya menahan dia. Nggak mau sampai. Iya. Oke, baik. Gimana, Roy? Saya menggambar apa yang saya lihat dulu ya di badannya Tito. Saya merasakan sesuatu yang magis dan penuh misteri, mengerikan dan penuh ancaman.
Penuh ancaman. Ya. Ancaman di sini berarti bisa melukai siapapun atau bisa merasuk ke dalam jiwa. Saya ingin tanya, kau pernah lihat kuntilanak gak? Belum. Enggak. Mungkin di sini kamu akan lihat kuntilanak nantinya. Saya akan bukain mata batin kamu ya hari ini. Yakin Roy? Kamu Yakin? Kita bertiga akan hadepin ini satu persatu dengan my brain, vision yang my vision, dengan vision saya, kita akan bertiga akan melihat apa yang terjadi ya. Asalkan kamu jangan keluar kendali. Kita akan bertiga akan membantu ini, melihat kuntilanaknya. Itu membahagiakan kita nggak? Sebenarnya kalau kita agak kaget dan takut, ini akan masuk. Jadi jangan takut justru ya. Dikendalikan, Jangan takut dan kendalikan. Sebelumnya belum pernah lihat sama sekali ya. Kalau lihat sih cuma samar-samar. Tapi belum pernah Tapi yang belum lihat. yang real. Tapi kalau genderuwo, ya Genderuwo udah. Pernah ngeliat kaki. kakinya? Kayak bulu-bulu gede banget gitu. Dulu Oke. gitu. 5 tahun yang lalu. Saya akan membuat lukisan ini hidup sehidup-hidupnya dan akan saya gambar biar dia keluar sekalian. Kau melihat ada makhluk halus sama yang menguasai Tito ya? Iya. Makhluk seperti apa Roy? Hmm, Apakah sejenis jin, siluman? sejenis hantu arwah penasaran dan kuntilanak. Arwah penasaran dan kuntilanak. Makasih ya. Saya akan menghidupkan lukisan saya ya. Kamu pasti terkaget-kaget dengan apa yang saya lihat. Karena belum pernah makhluk halusnya yang ada di diri kamu aku gambar. Ya kan? Ini yang kamu lihat di diri Tito. Betul. Bibirnya pucat banget. Hitam. Matanya melotot ya. Iya. Seram sekali, Bay. Dan saat ini Kamu memang- masih kuat kan? Kamu harus kuat loh. Saya, ya Bay. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita tidak bisa tekan mengendalikan. Kita juga harus butuh kerjasama bintang tamu kita agar tidak nggak kerasukan dan Oke. akhirnya malah jadi blank dan dikuasai sama yang Ya. lain-lain. Iya, Itu serem banget sih. Iya maka ini ada dalam diri Tito Roy. betul. Yang kamu gambar ini. Betul. Saya akan menggambar secara detail biar sekalian aja keluar tuh makhluk halusnya si setan itu. Dia bisa dipancing keluar tapi. Justru bisa. Saya pengen banget nih perempuan jahanam ini siapa namanya kuntilanak ini bener-bener mancing untuk keluar. Saya tahu formula baru. Makhluk halus gak suka digambar atau diperlihatkan cermin. Ini makanya kamu gambar wajahnya dia. Iya. Pernah ngelihat makhluk yang digambar sama Roy? Dia membantu saya. Ngebantu. Iya. Ngebantu apaan kalau setan kuntilanak ini? Dia membantu menggagalkan pernikahan cewek saya. Hah? Cewek kamu Ya, dia mau menikah dengan orang lain? Ya, Mantan berarti? iya. Mantan pacar mau nikah dengan orang lain Iya. dan Anda menggunakan makhluk ini kuntilanak untuk menggagalkan pernikahannya? Iya, betul. Maaf, Boleh. boleh saya tanya? Silakan. Boleh Put. silakan. Mas siapa Mas Tito. Tito ya? Mas Tito tadi bilang bahwa kuntilanak membantu mantan pacar Mas Tito gagal menikah sama pacarnya. Ya, Itu gimana caranya? Gimana Mas Tito bisa ketemu sama saya komunikasi lewat batin saya.
Iya bener, makanya Roy bilang makhluk ini ada di dalam dirinya Mas Tito ini. Karena dia bisa ini ya, Udah komunikasi. nyatu sama badannya dia ya Roy. Benar.